Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau kita sampai hari ini masih bisa untuk merenungkan firman Tuhan, yang merupakan salah satu untuk kita bertumbuh, untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengambil Alkitab dan kita baca di dalam Filipi pasal 4 ayat 11 hingga 12. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Demikian firman Tuhan katakan begini: Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana Rasul Paulus telah melewati dalam kehidupannya. Dia pernah mengalami masa-masa kekurangan, dia pernah mengalami masa-masa kelimpahan. Tapi buat Paulus itu tidak masalah. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita merenungkan firman Tuhan, berbicara mengenai bagaimana kita mencukupkan diri dalam kehidupan ini. Memang ada banyak kebutuhan-kebutuhan, memang ada banyak hal-hal yang perlu kita terpenuhi buat kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, perlu kita melihat bagaimana Rasul Paulus bisa mengolah semuanya itu. Nah, bagaimana Rasul Paulus telah mengalami apa itu arti kelimpahan, apa itu arti kekurangan. Dari hal ini kita bisa belajar. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar hidup berdasarkan kebutuhan bukan keinginan. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu bahwa kebutuhan itu adalah hasrat yang timbul dalam diri manusia, yang jika tidak terpenuhi dapat mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Itu adalah kebutuhan. Tetapi kalau keinginan adalah segala hasrat yang timbul dalam diri manusia, yang jika tidak terpenuhi tidak akan mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita perhatikan adalah kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Kalau kita ingin melampiaskan keinginan-keinginan kita, maka tidak akan pernah terpuaskan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, seringkali kita dengar, saya mengalami kekurangan. Kita perlu berdiam diri sejenak, lalu kita mengevaluasi pengeluaran-pengeluaran yang kita lakukan itu, apakah itu semuanya sesuai dengan kebutuhan kita atau hanya memenuhi keinginan-keinginan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu belajar hidup berdasarkan kebutuhan bukan keinginan. Ya, karena itu kalau itu bukan kebutuhan kita, jangan itu menjadi prioritas. Kalau itu hanya keinginan, kita bisa tunda sampai kondisi keadaan keuangan kita cukup, baru kita bisa memenuhinya. Karena itu Bapak Ibu, kita perlu bijaksana di dalam pengeluaran kita di dalam kehidupan ini. Bukan Tuhan tidak peduli, bukan Tuhan tidak mau memberkati. Saya percaya Tuhan memberkati kita, tapi kita juga perlu yang namanya bijaksana menggunakan berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jadi berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, saya percaya punya tujuan untuk memenuhi setiap kebutuhan buat kehidupan kita, bukan keinginan-keinginan kita yang hanya membuat kita menjadi susah. Keinginan bisa kita tunda, tapi kebutuhan itu yang harus kita penuhi. Saya percaya Tuhan tahu apa menjadi kebutuhan kita. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, ya, bagaimana kita memiliki rasa cukup itu selain kita hidup berdasarkan kebutuhan bukan keinginan. Yang kedua, kita memperhatikan gaya hidup kita. Kalau kita punya pendapatan yang hanya mungkin sekian rupiah, tetapi kita punya gaya hidup yang membutuhkan pengeluaran melebihi dari pendapatan kita setiap bulan, itu artinya kita nggak bijaksana. Ya, jadi kalau kita punya pendapatan yang pas, baiklah Bapak Ibu Saudara, gunakan gaya hidupmu tidak melebihi dari pendapatanmu. Kita perlu memanage, kita perlu mengatur gaya hidup kita. Kenapa? Karena kita mau belajar untuk mencukupkan diri dalam kehidupan kita ini. Sehingga dalam kehidupan kita ini kita bisa melewati hari lepas hari
dengan kebutuhan-kebutuhan yang bisa terpenuhi, tetapi kita bisa meng-cancel, menunda keinginan-keinginan kita. Karena itu, saudara, perhatikan gaya hidupmu, bagaimana engkau hidup. Kalau hidupmu glamor, hidupmu melebihi dari pendapatanmu, saya berpikir bahwa Bapak Ibu Saudara lebih baik menghentikan semuanya itu. Lebih baik memiliki gaya hidup yang sederhana sesuai dengan pendapatan kita. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita menjadi orang yang bijaksana dalam pengeluaran keuangan kita dalam setiap bulan. Bagaimana seperti Rasul Paulus mencukupkan diri. Dia tahu arti kelimpahan, dia tahu arti kekurangan. Tapi Rasul Paulus mengatakan bahwa Tuhan beri kekuatan dalam kehidupannya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan mengajarkan kami untuk kami boleh hidup dengan sederhana, untuk kami boleh hidup sesuai dengan pendapatan kami. Kami hidup dengan berkat yang Tuhan percayakan pada kami, supaya kami ini lebih bijaksana lagi untuk memenuhi kebutuhan kami, bukan keinginan kami, dan kami memperhatikan gaya hidup kami yang sesuai dengan pendapatan dan berkat yang Tuhan percayakan buat kami. Berkati jemaat Tuhan di dalam segala hal. Terima kasih. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena itu bijaklah dengan berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Perhatikanlah gaya hidupmu, supaya itu semuanya sesuai dengan apa yang kau terima daripada Tuhan. Tuhan memberkati.